Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita di sini akan belajar tentang peluang ya. Sebelum ke topik pembahasan, di sini Bapak akan menerangkan terlebih dahulu manfaat dari belajar peluang ini. Tentunya kita terkadang mengambil suatu keputusan, baik itu keputusan yang ringan maupun keputusan yang berat. Nah, misalkan kita berencana untuk mengambil suatu peluang beasiswa, untuk kita memprediksi apakah kita itu layak atau tidak dalam menerima beasiswa. Kita bisa melihat nilai-nilai kita, nilai-nilai di raport kalian, nilai-nilai ujian kalian. Nah, kita bisa membandingkan dengan teman-temannya. Apakah nilai saya itu lebih besar? Ketika nilainya itu lebih besar, maka peluang kalian itu lebih tinggi. Ya. Ketika peluang kalian lebih tinggi, maka kemungkinan kalian mendapatkan beasiswa itu lebih tinggi ya, daripada teman-teman kalian. Sedangkan jika sebaliknya, nilai kalian rendah dari teman-teman kalian, kemudian ujian juga rendah, tentunya peluangnya juga rendah, sehingga bukan keputusan yang bagus kalian mengambil beasiswa seperti itu ya. Itu adalah salah satu contoh dari pengambilan keputusan berdasarkan peluang ya. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk belajar ya, untuk meningkatkan kualitas diri kita, sehingga peluangnya juga semakin tinggi kita mendapatkan beasiswa. Dari beasiswa itu kita juga bisa mendapatkan suatu pekerjaan karena kita dipercaya bahwa kita itu kompeten di suatu bidang akademik ataupun non akademik. Nah, itu adalah salah satu contoh dari peluang. Oleh karena itu ya, maka untuk meningkatkan peluang, kalian itu harus bekerja keras, baik itu dengan belajar, dengan usaha, dengan berdoa, dan lain-lain ya. Saya harap dengan belajar peluang ini kita bisa meningkatkan diri kita, terutama diri kita di mata Allah dan mata orang lain. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang peluang suatu kejadian. Nah, untuk tahapan menentukan peluang suatu kejadian, di sini dimulai dari tahapan penentuan titik sampel atau kemungkinan yang muncul. Selanjutnya kita menentukan ruang sampel atau himpunan titik-titik sampel. Selanjutnya kejadian ya. Kejadian itu adalah himpunan titik-titik sampel yang diharapkan ya. Ini bahasanya karena sangat tinggi ya. Kemudian peluang teoritis. Di sini adalah suatu kemungkinan suatu kejadian terjadi, atau kita bisa sebutkan dengan perbandingan banyaknya kejadian yang diharapkan dengan banyaknya anggota ruang sampel. Lalu yang terakhir adalah validasi dengan rentang nilai peluang. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan secara mudahnya ya. Di sini karena perlu ketelitian. Nah, di sini pertama itu dari sampel. Nah, di sini ketika kita ingin ya dalam kasus dadu, di sini yang menjadi titik-titik sampelnya itu adalah kemungkinan yang muncul untuk mata dadu ini. Bisa muncul angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Sehingga kemungkinannya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini telah saya tulis ya. Tulis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya adalah ruang sampel. Ruang sampel itu adalah himpunan titik-titik sampel. Nah, himpunan titik sampel. Jadi dari titik sampel ini kita buat dalam bentuk himpunan. Lalu kita simpan dalam atau notasi S ya. S itu artinya itu semestanya ya. Di sini notasinya itu harus S ya. Kita bisa mengganti-gantinya. Di sini harus S. Kemudian ada NS. NS itu artinya banyaknya anggota ruang sampel.
Nah, di himpunan ini banyaknya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya. Ada 6. Nah, sedangkan untuk kejadian itu adalah himpunan titik-titik sampel yang diharapkan. Sini biasanya dinotasikan dengan E. E itu adalah munculnya mata dadu 6. Kemudian di sini karena E itu adalah himpunan, maka di sini juga ditulis himpunan. Kemudian N itu adalah banyaknya anggota E, ya. Atau himpunan banyaknya anggota himpunan di siapa, atau banyaknya anggota kejadian. Ini ada 1. Kemudian untuk penentuan peluang itu adalah perbandingan banyaknya kejadian yang diharapkan dengan banyaknya anggota ruang sampel, sehingga bisa kita tulis ya. Jadi P E artinya peluang kejadian E atau peluang munculnya mata dadu 6 di sini adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dibagi banyaknya ruang sampel, sehingga di sini ini 1 dan ini 6. Ini artinya peluang atau kemungkinan munculnya mata dadu 6 adalah 1/6. Dari kejadian total. Kemudian untuk validasi. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap validasi. Karena di sana tidak cukup ya, saya akan pindah ke sebelah sini. Di sini untuk tahap validasi itu kita bisa menggunakan rentang nilai peluang. Rentangnya itu adalah antara 0 sampai 1. Antara 0 sampai 1 ya. 0 di sini ya. 0 sampai 1. 0 ini menyatakan kejadian yang tidak mungkin. Contoh, dalam dadu itu kita bisa mendefinisikan sebagai kemunculan angka 7 misalkan dalam satu dadu ya. Tidak mungkin ya, karena hanya maksimal itu. Nah, sehingga ketika kita mencari peluangnya itu dengan PE, kita misalkan di sini A muncul dadu 7. Nah, ini tidak ada ya, atau kejadiannya itu himpunan kosong. Dan banyaknya anggota kejadian ini adalah 0. Nah, sehingga peluang dari ini ini A ya. Sehingga peluang kejadian muncul mata dadu 0/6 sama dengan 0. Artinya tidak mungkin. Nah, jadi 0 itu menyatakan tidak mungkin terjadi, sedangkan 1 itu menyatakan pasti terjadi. Contohnya seperti ini. Misalkan kita tadi punya ruang sampelnya itu S 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian NS, sehingga ketika kita tulis ya, misalkan di sini saya definisikan A itu kejadian muncul
kejadian muncul mata dadu satu itu A satu dan RA, sehingga peluangnya itu satu per. Dengan cara yang sama kita bisa menentukan peluang kejadian muncul mata dadu 2, 3, 4, 5, dan 6 itu nanti hasilnya itu sama. Nah, di sini misalkan ada B ya. B nanti itu di sini B 2. Ini kemunculan mata dadu 2 ya. Sini NB sama 1 ya, PB dan seterusnya. Nah, sehingga jika kita jumlahkan keseluruhannya, sini ada 6 ya, ada 6 kemungkinan. Ada muncul angka 1, muncul angka 2, muncul angka 3, muncul angka 4, muncul angka 5, muncul angka 6. Nah, ini peluang-peluangnya itu ini 1/6, ini 1/6, munculnya 1/6, 1/6, 1/6, ini 1/6. Nah, jika kita jumlahkan ini, ya kita jumlahkan semuanya, akan menjadi 6/6 sama dengan 1. Nah, artinya kemungkinan salah satu munculnya itu adalah pasti ya. Jika tidak muncul angka 1, mungkin pasti muncul angka 2, atau mungkin pasti muncul angka 3, atau mungkin pasti muncul angka 4, atau pasti mungkin muncul angka 6, atau pasti muncul angka 5 ketinggalan, maaf. Itu artinya ya. Nah, itu penjelasan secara detailnya. Nah, kita kembali ke hal tadi ya. Di sini nilainya itu adalah yang tadi peluang muncul angka 6 itu adalah 1/6 atau 6 itu sini ya, atau 6. Nah, karena rentang nilainya itu berada di antara 0 dan 1, maka ini valid ya, atau benar nilainya itu seperti itu. Jika kita misalkan kita mendapatkan hasil lebih dari 1 atau kurang dari 0, nah itu perlu dipertanyakan lagi apakah proses perhitungannya salah atau mungkin ada kesalahan dalam memahami konsepnya seperti itu. Nah, tadi kalian telah belajar tentang cara sistematisnya ya. Nah, sekarang di sini ada soal tentukan peluang munculnya mata dadu genap pada sekali pelemparan sebuah dadu. Nah, kita mungkin cara tadi yang terlihat sangat panjang, tapi sebenarnya itu tuh bisa dipersingkat ya, dipercepat dengan seringnya latihan kalian. Nah, di sini kita definisikan dulu titik sampelnya. Seperti biasa, kemunculan mata dadu itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, 5, dan 6. Nah, kita langsung aja ya, kita langsung buat ke dalam ruang sampel atau seluruh kemungkinannya. Sini S sama dengan himpunan, jangan lupa ya himpunan. Nah, kemudian banyaknya itu ada 6. Ada 6 ya. Nah, ruang sampel itu ini ya, titik sampel itu ini. Nah, di sini ada 6. Kemudian banyaknya mata dadu genap. Genap itu 2, 4, 6 ya, atau bilangan yang bisa dibagi 2. 3 tidak bisa ya, 3 kemudian 1, kemudian 5 tidak bisa dibagi dengan 2. Kemudian kita definisikan di sini muncul mata dadu genap, sehingga himpunannya 2, 4, dan 6. 2, 4, dan 6 ya himpunan. Kemudian banyaknya anggota E.
3. Itu 2, 3. Nah, selanjutnya kita cari peluangnya. PF NF NS sama dengan NI nya 3, NS nya 6 ya, sehingga 3 per 6. Nah, kita bisa sederhanakan lagi ya dengan bilangan yang paling sederhana atau istilahnya itu saling prima ya. Nah, di sini 3 per 6 ini bisa dibagi 3, ini bisa dibagi 3 ya. Ini jika kita bagi 3, yang ini bagi 3, yang ini bagi 3. Ini akan menjadi 1 per 4. Nah, kemudian kita validasi nilai peluang. Karena 1 per 2 kurang dari sama dengan kurang dari 1 ya, kurang sama dengan 1 bisa kurang dari 1. Maka ini valid ya, benar. Sehingga maaf ya tidak terlihat. Nah, ini karena 1 per 2 itu kurang dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan 0, maka nilainya itu valid ya, atau benar. Nah, mungkin seperti itu ya singkatnya. Nah, kita telah mengerjakan dengan dua cara tadi ya, masih sistematis tapi langsung pilih di persingkat. Sekarang kita pakai cara intuisi ya, biar lebih mudah, biar lebih cepat. Nah, sama soalnya, tentukan peluang mata dadu genap pada sekali pelemparan sebuah dadu. Nah, kita bayangkan dulu dadu. Ya, dadu. Kalian sudah pernah mengenal dadu ya. Dadu itu memiliki 6. Nah, sehingga kemungkinan munculnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, peluang itu adalah peluang muncul mata dadu genap itu adalah peluang muncul mata dadu genap itu banyaknya angka genap di sini ya. Seluruh angka. Nah, di sini di sini peluangnya kita lebih singkat ya di sini. Nah, yang genap, yang ini 1. Oh, maaf ya. Ini 1, 2, 3. Nah, sehingga banyaknya angka genap ada 3. Dibagi seluruh angka ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita bagi 2, bagi 3, sehingga 1 per 5. Ya, itu cara cepatnya ya, cara intuisinya. Jadi kalian tidak perlu menghafal rumus atau apa ya, kalian hanya cukup pakai logika aja. Nah, sekarang kita akan belajar tentang peluang empiris. Nah, tidak seperti peluang yang tadi ya, peluang teoritis itu berdasarkan konsep atau pemahaman ya. Sedangkan peluang empiris ini adalah berdasarkan percobaan. Nah, di sini misalkan definisinya itu sendiri yaitu peluang kejadian berdasarkan percobaan. Nah, berdasarkan percobaan di sini saya akan memakai dadu ya. Di sini saya akan melempar sebanyak 10 kali. Nah, di sini dadunya ya. Di sini pertama ada itu dulu ya. Ada matanya. Matanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kemudian di sini ada muncul berapa kali, kemudian peluangnya. Atau dari perbandingan antara muncul mata dadu dengan keseluruhan. Nah, di sini saya lemparan pertama.
Sini muncul angka 1 ya, angka 1. Kita tulis di sini muncul sekali. Saya pakai tally aja. Sini muncul 2. Kemudian muncul angka 3. Nah, lalu muncul angka 6. Nah, dengan cara yang sama didapatkan muncul mata dari 1 sebanyak sekali ya. Muncul mata dari sekali, muncul mata dari 2 sebanyak 2 kali, muncul mata dari 3 sebanyak 3 kali, muncul mata dari 4 tidak ada, muncul mata dari 5 sebanyak 2 kali, kemudian muncul mata dari 6 sebanyak 2 kali. Nah, sehingga total pelemparan itu 10 ya. Ini pas ya 10. Sehingga untuk peluangnya sendiri di sini kita dapat menulisnya ya. Di sini muncul sekali dari 10 percobaan. Kita tulis 1/10. Muncul 2 kali dari 10 percobaan. 2/10. Muncul 3 kali untuk mata dari 3 ya, dari 10 percobaan. Kemudian muncul 0 kali dari 10 percobaan untuk mata dari 4. 0/10. Kemudian untuk mata dari 5 muncul 2 kali dari 10 percobaan. Dan untuk mata dari 6 muncul juga 2 kali dari 10 percobaan. Sama seperti peluang teoritis ya. Jumlah seluruh kejadiannya itu harus sama dengan 1 atau pasti terjadi ya. Sehingga muncul salah satunya dari ini pasti terjadi. Seperti itu. Kita jumlahkan 1/10 ditambah 2/10 ditambah 3/10 ditambah 6/10 ditambah 2/10 ditambah 2/10 dengan 10/10 dengan 1. Nah, berdasarkan percobaan ini, jika kita definisikan peluang muncul mata dadu 6 ya, masih 6. Kenapa? Karena sama ya, dalam aturan permainan dadu itu bisa 2 kali kalau muncul angka 6. Nah, ini hanya keinginan saya aja. Nah, saya ingin muncul angka dadu di sini sebanyak 2 kali dari percobaan itu, sehingga peluang empirisnya ya adalah 2/10. Mungkin itu aja untuk materi peluang empiris. Nah, sekarang kita ke materi terakhir, yaitu frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan ini adalah jumlah kejadian yang diharapkan terjadi dalam suatu percobaan berdasarkan peluang teoritis dan jumlah percobaan. Jadi yang digunakan itu bukan peluang empiris ya, tapi peluang teoritis. Misalkan ini formulanya FHE, yaitu kejadian ya, event. Kemudian banyaknya kejadian kali M. Ini artinya N itu banyak kejadian. Ini PE itu peluang teoritis. Contoh, tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu dari 30 kali pelemparan. Nah, sini
frekuensi harapan muncul matahari genap. Kita tahu ya bahwa dalam dan itu matahari itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk muncul matahari genap itu 1, 2, 3, sehingga banyaknya kejadian muncul matahari genap. Nah, muncul matahari genap ini ya, ibaratnya banyaknya muncul matahari genap ada 3. Kemudian banyaknya ruang sampel, tahu banyak ya anggota ruang sampel ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau seluruh kemungkinannya. Di sini ada 6. Sehingga peluang teoretisnya sama dengan NE per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita menentukan frekuensi harapan. Nah, N itu adalah banyaknya percobaan di sini ya. N itu banyaknya percobaan. Ini percobaannya itu atau pelemparan itu sebanyak 30 kali ini N. Kalian tidak cukupnya. Nah, kita tahu N-nya sama dengan 30. Sehingga berdasarkan formula ini maka F H E sama dengan 30 N dikali P E. Kita bisa tulis kembali dengan 30 kali 1/2 sama dengan 15. Sehingga artinya dari 30 kali percobaan pelemparan dadu, harapan yang dihasilkan itu muncul mata dadu genap itu adalah 15 kali. Seperti itu. Itu artinya ya. Mungkin cukup sekian ya materi yang bisa saya sampaikan. Untuk memperkuat pemahaman kalian, Bapak telah menyediakan LKPD ya, lembar kerja peserta didik, yang akan menjadi tes formatif kalian selaku siswa. Apakah kalian paham? Apakah tidak? Jika kalian bisa melampaui nilai 75 ya, Bapak patoknya, kalian dianggap paham dan bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Sedangkan untuk nilai yang kurang dari 75, mohon maaf, kalian harus mengulangi kembali materinya dan belajar kembali dan melakukan remedial seperti itu. Itu aja mungkin kurang lebihnya ya, mohon maaf. Di sini Bapak juga masih tahap pembelajaran. Ada salah-salah kata, ada grogi juga. Nah, mungkin itu bisa dimaafkan dan menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Nah, di sini untuk evaluasinya sendiri nanti terdapat bentuknya itu uraiannya untuk pemahaman kalian lebih mendalam, apakah kalian itu benar-benar paham atau tidak, seperti itu dalam bentuk LKPD-nya, dan diberikan suatu petunjuk sehingga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, untuk yang belum bisa atau belum memahami, boleh ya bertanya ke temannya, boleh bertanya juga ke Bapak. Nah, di sini kalian tidak boleh takut untuk bertanya. Kenapa? Karena bertanya itu adalah salah satu dari tahapan pembelajaran. Kalian belum mengetahui, kalian bisa bertanya. Mungkin cukup sekian ya. Mungkin nanti hasil
evaluasinya akan menjadi bahan refleksi untuk kalian semua, sejauh mana kalian memahami materi ini. Ini mungkin materinya itu agak kompleks ya, atau mungkin kompleks dan butuh penalaran. Nah, dan salah satu materi tersulit di bidang matematika ya, yaitu peluang. Nah, Bapak harapannya kalian bisa dengan mencoba ya, karena jika tidak mencoba, matematika itu tidak akan bisa. Dan kalau di istilah bahasa Inggrisnya itu use it or lose it ya, gunakan atau hilang. Nah, kalian harus lebih sering berlatih. Jika kalian tidak berlatih, maka kalian akan lupa, kalian tidak akan paham. Nah, itulah matematika ya. Matematika itu sangat mudah jika kalian berlatih, seperti main bola. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.